Selamat sore jemaat sekalian. Iya. Iya. Ini khotbah kelima, masih kongres. Iya. Masih kongres. Oke. Temanya mencontoh dan dicontoh. Meneladani dan diteladani. Kita baca dalam 2 Timotius pasal 3. Ya. Kita baca dari ini aja. Katanya, oke. Ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ayat 6 sampai 11. 2 Timotius pasal 3 dari ayat 6 sampai 11. Kita baca, Anda ikutin, saya baca saja ya. Ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Jambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Jambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau, maksudnya Timotius, ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kasih-Mu. Kami tahu di dalam firman-Mu penuh dengan pengajaran yang patut kami simak. Bahkan dalam hidup ini Engkau izinkan berbagai hal terjadi pada kami. Karena di dalamnya ada banyak pengajaran yang bisa kami ambil dan menjadi lebih pintar, lebih berhikmat. Terpujilah nama-Mu. Pimpinlah kami hari ini, sore ini, dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Paulus tulis kepada Timotius. Dan dia menyebut sejumlah orang. Dia bilang ada orang. Saking bodohnya. Katanya sini bodoh ini ya. Akal mereka bobrok. Bukan cuma bodoh. Bobrok malah akalnya. Akal mereka bobrok. Nggak bisa diajar. Nggak masuk diajar katanya. Ya, sekalipun mereka mau diajar. Tapi nggak masuk katanya. Walau. Ayat 7 katanya. Walau selalu ingin diajar. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ada begitu. Di WhatsApp banyak. Banyak yang mau diajar tapi nggak masuk. Ya, kalau orang berhikmat, ya, sedikit saja, ya, langsung wow. Saya udah 6 tahun di gereja lama saya. Selesai akhir kebaktian, angkat tangan, tumpang, terima berkat.
layaknya seorang imam. Ya. Pada saat saya mendengar penjelasan tentang perbedaan zaman keimamatan dari Adam sampai ke Musa, ayah sebagai imam, dari Musa ya sampai kepada Yohanes Pembaptis, Harun sebagai imam, dan dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan rapture, Yesus Kristus adalah imam. Setiap kita adalah imam untuk kita diri sendiri. Maka saya langsung 6 tahun yang saya lakukan itu salah. Ya. Yang saya lakukan 6 tahun itu salah. Gampang. Kalau mau diajar dan merindukan kebenaran. Tapi kalau tidak, ya biasanya bolak-balik. Gitu. Kayak gergaji. Come to you, come to me. Kami ada satu kayak idiom gitu ya. Kalau orang tuh susah dijelaskan, dia kayaknya ini orang nih come to you, come to me gitu. Ini kan cerita katanya dulu nih, nggak tahu saya diceritain katanya orang Manado nih, Mevol sini. Dia pergi ke Amerika, dia mau beli gergaji tapi nggak bisa ngomong. Jadi dia mau beli yang come to you, come to me, come to you, come to me. Ini yang jaga toko bingung gitu. What do you want? Ya, come to you, come to me, come to you, come to me. Ada. Ternyata dia cari gergaji. Come to you, come to me. Ini kalau kita di Indonesia bilang apa ya? Kami orang HK ada pepatah bilang ini kayaknya kurang 1 batang kayu api. Jadi nggak matang. Ya, nggak matang. Waktu saya ngomong begitu di Amerika, orang bilang, kami juga ada. Full truck, laksuan block. Jadi truk yang penuh kurang satu itu. Jadi nggak padat maksudnya gitu. Iya. Nggak bisa, diajar nggak masuk-masuk, bingung kita gitu. Sudah dijelaskan pakai teknik yang sudah paling simple. Ya. Kira-kira orang yang nggak sekolah saja sudah bisa ngerti gitu. Ini malah yang sarjana-sarjana nggak ngerti, kan bingung kita. Oke, Paulus ngomong begitu. Ya, katanya seperti Yanes dan Yambres nggak bisa ngerti kebenaran. Ya. Dan yang saya ingin tekankan pada sore hari ini adalah Timotius. Paulus bilang, tetapi engkau, ayat 10. Tetapi engkau, Timotius, ini mengenai, karena sih surat untuk Timotius. Yang kedua, tetapi engkau telah mengikuti apa? Ada berapa macam itu? Mengikuti apa? Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, 1, 2, 3, 4, kesabaranku, 5, kasihku, 6, dan ketekunanku 7. Wow. Saudara yang hidup, saudara yang kasih nama Tuhan, begini. Orang berhikmat itu adalah orang yang menarik pelajaran dalam segala hal. Dalam hidup ini. Sudah disampaikan di kongres. Kita menarik pelajaran. Nah, sore hari ini yang saya ingin ajarkan itu adalah bahwa orang Kristen, poin satunya, orang Kristen itu perlu mencontoh hal-hal baik dari orang. Ya, mencontoh. Dalam hidup ini, kamu akan jadi berhikmat, kamu akan jadi pintar. Ketika kamu bisa mengamati seseorang dan kamu bisa dapatkan hal positif dari orang itu. Dan kamu mau mengikuti yang seperti itu. Ya. Saya bersyukur. Dalam hidup saya mencari orang-orang, saya bertemu dengan banyak orang dan saya lihat positifnya mereka. Ya. Waktu saya SD, saya sangat kagum dengan guru SD saya. Lalu kenapa? Namanya Pak Matius. Saya tidak pernah lupa namanya.
Kenapa? Karena dia sekali ngajar 4 kelas. Kelas di kampung, kelas 1, 2, 3, 4. Jadi waktu dia ngajar kelas 1, kami yang kelas 2, 3, 4 suruh diem katanya. Diem semua. Dia ngajar kelas 1. Sudah tuh kasih PR, boleh keluar main. Sekarang kelas 2. Bayangkan yang kelas 4 yang terakhir. Wah ini hebat dia dong. Satu guru bisa ngajar 4 kelas. Wah saya kagum sekali. Waktu saya SMP, saya kagum banyak guru saya. Saya kagum. Dan saya mau seperti mereka. Saya beruntung dapat guru bahasa Indonesia dan kebudayaan. Waduh, itu guru saya itu pinter cerita. Pinter cerita. Dia cerita yang sekuler. Cerita wayang, cerita ini dongeng, tangguban perahu, segala macam. Kami bisa diem satu kelas 30-40 orang. Itu jarum jatuh aja kedengaran. Ya. Karena dia bercerita sampai lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kami semuanya, wow. Saya bilang, ini orang jago. Jago cerita. Ya. Oh saya senang. Ini satu hari saya mau cerita seperti dia. Nah, satu hari saya mau cerita seperti dia. Dan dia pintar main gitar lagi. Ya, karena saya di SMP Katolik. Jadi guru saya itu Katolik. Jadi kami malam minggu disuruh pergi ke rumahnya. Waduh, ya. Waktu zaman saya itu tahun 70-an tuh belum ada disco, nggak ada gitu. Jadi guru saya duduk gitu, dia main gitar, kami 3-4 orang tuh joget-joget gitu ya, seneng gitu. Ya, segala macam. Yang dinyanyikan itu lagu daerah. Ya. Ramaria Ramba Manado itu Rio. Nah itu lagu Manado. Lagu Ambon. Ole sio sayanglah dilale. Wah, lagu Batak kami nyanyi. Butek gitu ya. Di pamusiano pamu ale butek. Wah, kami sudah begini ya. Iya, saya kagum sekali dengan guru saya. Waduh, saya bilang itu jagonya, ajarin. Makanya waktu itu ya, saya bilang Pak Darmadi namanya, Pak Darmadi ajarin kami main gitar. Wah, dia dengan sabar mengajar kami SMP. Ya, nah STM. Saya kagum sama guru saya yang ngajar olahraga. Orangnya tahu nggak? Dia jago karate, jago judo. Anak STM yang senakal-nakal macam begitu, ngeri takut dia. Wah ini jangan main-main. Gitu. Tapi pasti dibanting. Itu ya, kata-kata. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kemudian waktu saya pergi ke gereja, saya kagum banyak. Ya. Saya kagum gembala saya yang orang Jepang itu ya. Waduh, ya Atsumi. Saya ikut dia. Udah kayak anaknya. Saya sekolah di Pontianak, dia di Sintang. Kalau dia pergi ke Pontianak, dia pasti cari saya. Bawa makan di restoran Hawaii yang terkenal. Waduh ya. Sekali makan, dia panggil sayurnya banyak. Ahen, dia bilang ini harus dihabiskan. Saya terbelalak. Hah? Gimana cara habiskannya berdua aja gitu kan. Tapi harus dihabiskan. Nah jadi saya kagum banyak orang. Jadi saya ingin seperti ini. Ingin seperti ini. Ya. Wah ya. Sampai di Amerika kita perpendek ini. Sampai di Amerika tuh. Di Amerika itu satu keluarga itu harus duduk satu baris. Nggak boleh anak itu pisah-pisah. Wah itu Dr. Bell itu hebat. No, don't try me. Dia bilang, don't try me. Harus. Jadi nggak boleh kalau yang belum menikah harus duduk dengan keluarganya, nggak boleh duduk sama pacarnya. Wah sampai di Amerika. Pertama kali saya dengarkan Dr. Bell berkhotbah, saya bilang sama Simo, ini hebat. Ini hebat. Ini orang hebat. Saya mau khotbah seperti dia. Kalau dia khotbah tau nggak? Aduh, lompat-lompat, lari-lari segala macam. Atau kalau udah panas jasnya dibuka, dilemparin.
Ya toh. Simo dia bilang, tanya Simo. Wow. Saya bilang, dia hebat, dia khotbahnya hebat gitu loh ya. Nah saya bilang, saya mau khotbah seperti dia. Sekali kuliah, Dr. Strauss. Wah, saya nggak mau seperti dia ngajar. Enggak bergerak, cuman berdiri di depan mimbar begini. Tapi otaknya hebat. Ya. Pengetahuannya banyak. Waduh, bahasa Yunani, Ibrani, semuanya jangan tanya. Buku yang dia tulis segala macam. Akhirnya saya putuskan apa? Saya mesti khotbah seperti Dr. Rothbell. Saya masih punya pengetahuan teologi akademik seperti Dr. Strauss. Dua orang ini sudah cukup. Dua orang ini sudah cukup. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba. Dalam hidupmu ada orang yang kamu kagumi dan kamu mau seperti dia. Itu hebat. Saya lupa teman-teman kamu yang sudah pulang nggak dengar. Mengapa? Waktu poin terakhir itu apa? Memacu diri. Memacu diri. Ada poin kita memacu diri. Ya. Seberapa kamu akan berhasil, itu sangat tergantung kepada seberapa kamu memacu diri kamu. Sekarang ini kalau saya flashback, lihat ke belakang. Saya sangat mengerti kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami semua kesulitan demi kesulitan, kerepotan. Aduh, Tuhan berlutut segala macam. Karena Tuhan sedang melatih. Ya. Sebab itu mustahil. Misalnya gitu, satu mahasiswa tamat. Ya loh. Suruh gembalakan Grafe. Itu pergi semuanya. Nanti satu persatu jemaat hilang. Satu persatu jemaat hilang kenapa? Aduh khotbahnya. Udah kita tidur aja pulang. Akhirnya kalau satu persatu jemaatnya hilang. Satu persatu proyek kita akan ditutup. Ya. Satu persatu ditutup. Nggak mampu bayar listrik lagi. Kenapa? Ini satu bulan 17-18 juta coba. Ya kan? Ya kalau jemaatnya berkurang nggak mampu bayar gimana? Diputus sama PLN. Akhirnya pakai lilin kita kebaktian. Kan ngawur gitu. Betul nggak? Nggak bisa. Bukan begitu. Nggak bisa. Jadi banyak mahasiswa, banyak penginjil. Dia itu tidak memacu dirinya untuk maju. Cuma minta, wah kalau saya dikontrakkan rumah. Wah, dikasih lapis emas juga nggak ada guna. Kau tak bisa. Kau tak bisa karena kamu tidak memacu diri kamu. Tidak bisa. Hari ini kamu bisa buka di YouTube Tabernacle Baptist Church Virginia. Itu sekitar 560 orang. Zaman Dr. Rothbell 700-an, 800-an orang. Nah digantikan sama yang gantinya. Kok banyak cuman begini. Orangnya makin kurang. Sekolah teologinya tutup. Mana-mana nggak ada duit untuk ngelanjutinnya gimana? Karena yang lanjutin nggak mampu gitu loh. Yang lanjutin nggak mampu. Coba kalau kau tamat mahasiswa, oh ya oke, sewa tempat, maunya di mana? Ruangan di mall, 50 juta 1 tahun, kasih. Tahun depan sanggup lanjutin nggak? Hah? Tahun depan sanggup lanjutin nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Lalu gimana? Saya ingat, saya nggak usah sebut namanya, karena saya tidak mau. Mahasiswa paling awal, Kurnia pasti ingat semuanya. Wah, dia mau, ya. Waktu itu di daerah Tangerang, saya pergi bantu dia. Mulai gereja, dia bilang, saya bilang
20 buah bangku sudah cukup duluan. Nggak bisa. Ini Pak Sento, kita mesti 50. Wah, saya pikir ini orang, oke lah. Kita ikutin aja. 50 bang. Waktu saya pergi ke sana, saya buntung dia. Yang hadir memang ada 30-40 orang. Ya. Tapi setelah lepas dia sendiri yang melayani lagi, turun. Nggak ada orang. Walah. Nah, kalau udah begini gimana? Kasihan. Saya panggil kembali sini. Jadi dosen. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Maka itu Tuhan mau kalian mulai dari start. Dari beberapa orang, naik jadi 7-8 orang, naik jadi 9-10 orang, naik 10-15 orang. Terus mantap naik. Nah, itu. Ya, sambil memacu diri. Ya. Dan seturut dengan pertumbuhan jumlah orangnya, fasilitasnya juga akan ikut. Makanya saya katakan kepada penginjil Anyut, waktu peresmian gereja di RBC itu gerejanya kan bagus. Betul ya Julman ya? Ya. Saya bilang Anyut, ya lah. Kalau kau bisa membaptis 50 orang, saya kalau masih hidup, saya akan pergi bangunkan kamu gereja. Kira-kira seperti begitu. 1 M lebih loh. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nggak bisa dibangunin dulu gereja. Yang besar, yang bagus. Kalau di dalamnya cuma 7-8 orang gimana? Ngapa jadinya? Diketawain orang. Sama. Jangankan begitu. Dari Dr. Rothbell ganti tangan ya, jadi James Baker dari 700-an orang. Turun. Tinggal 50-an orang. Sekolah Alkitab tutup. Dan banyak lagi yang lain tutup. Kenapa? Nggak bisa. Nggak cukup lagi persembahan untuk menopangnya. Ya, nggak cukup. Nah, tetapi kalau Anda mampu, Anda sungguh-sungguh memicu diri kamu. Kamu sungguh-sungguh bekerja dengan giat. Anda berkata kepada diri sendiri bahwa saya harus bisa. Tiap malam nyanyi semangat Anda baptis. Sebelum tidur. Iya kan? Saya kasih tahu. Kebalikannya. Itu Sinta ada di belakang sana. Dia tahu dulu gereja. Saya terima dari penginjil yang lalu, yang lama. 50-an orang. Saya melayani kayak orang gila. Bener. Kayak orang gila. Kamu bisa bayangkan. Ya toh, ini yang muda-muda. Punya tunas jemaat nggak jauh ngeluh. Saya gerejanya di Sunter. Tunas saya di Tangerang sana jalan mau. Ya toh. Di sana kebaktiannya jam 4. Selesai kebaktian di Sunter di sini jam 12. Ya, habis makan segala macam, bonceng Simu naik motor. Dia punya ban hampir nggak nyentuh aspal. Ya loh. Sampai sana. Jam 4 kebaktian. Sampai jam 5 lewat. Makan buru-buru disediakan makan. Kebut lagi pulang. Kenapa jam 7 di sini ada kebaktian yang malam? Oh.
dari 50 orang diserahkan kepada saya. Waktu saya mau pergi setelah 6 tahun. Saya masuk tahun 87. Dan saya pergi ke Amerika tahun 93. Dari 50 orang, saya tinggalkan sekitar 300-an orang. Ya. Bukan dari 700 orang. Kurang. Bukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam hidup saya selalu mengamatin orang. Wah, dia hebat. Saya bilang, oh dia hebat. Saya tulus dan suka mengagumi orang hebat. Dan saya terus terang berkata, dia hebat. Dia bagus. Dan patut dicontoh. Ya, patut dicontoh. Ini karena apa? Ya, ada kebaikannya. Ada kebaikan. Kita patut mencontoh dia. Jadi ada target. Ada target. Ya. Saya belajar psikologi. Ya. 0 sampai 1,5 tahun. Itu disebut basic trust. Ya. 1,5 tahun sampai 3 tahun itu disebut fase autonomi. Kita ringkas saja. 12 tahun ke atas. Itu adalah fase identity. Jadi anak dari umur 12 sampai 18 adalah fase di mana anak mencari-cari idola. Mencari-cari idola untuk dikagumi dan diikuti. Nah itu saya waktu SMP. Makanya saya bilang, saya puji Tuhan waktu itu enggak idola orang yang rambutnya jengger gitu kan. Bisa gawat itu. Ya. Enggak idola yang kacau-kacau gitu. Enggak ada idola begitu. Jadi waktu itu saya mengidolakan nih orang yang bagus-bagus. Orang yang bagus-bagus. Dan itu saya idola, saya senang. Saya mau pergi ke rumahnya. Ya. Nah itu Ibu Rebecca, saya itu tahu saya dari kecil. Ya. Apa beda saya dengan adiknya Bu Rebecca, QQ saya yang sekarang ada di Singkawang, beda 2 tahun. Mereka main sama anak-anak di luar sana, saya main dengan anak misioneri. Ya. Jadi beda. Saya mengidolakan orang-orang yang bagus gitu. Waduh, ini orang bagus, saya kalau bisa seperti dia. Nah, ini penting. Jadi orang tua di sini, kalau anak kalian besar tumbuh di atas umur 12, dia mulai mencari-cari mau mengidola seseorang. Ah, itu sangat pengaruh. Kalau dia idola bintang film yang ngawur. Waktu saya kecil memang ya, selain idola orang-orang yang kelihatan, sangat idola tukang sepak bola. Waduh, poster-poster orang sepak bola itu ada di kamar. Ditempel, pandangin mereka aja udah seneng. Bayangin, pandangin mereka, seneng. Nah, itu masa mengidola orang. Mengagumi dan mau seperti dia. Nah, kalau ya target idolanya adalah orang bagus, orang baik, maka hasilnya akan bagus. Hasilnya. Ya. Nah, itulah sebabnya banyak orang hidupnya berbeda. Kalau pada waktu dia masa bertumbuh, dia salah mengidola objeknya. Salah. Padahal ini masa yang sangat menentukan. Oke? Nah, poin nomor 2. Karena kita disuruh untuk mengidola seseorang, maka kita harus menjadi idola. Bagaimana? Maka kita harus menjadi teladan. Kalau kita mau mencontoh orang, ya kita harus tahu bahwa di dalam kekristenan itu contoh-mencontoh. Contoh-mencontoh. Nah itulah sebabnya mengapa sekolah teologi itu beda dengan sekolah jurusan yang lain-lain. Maka itulah kenapa kita perlu ada peraturan asrama yang ketat. Ya no? Itulah sebabnya
Kenapa firman Tuhan yang kita khotbahkan bukan lain di gereja, lain di rumah. Ya. Itulah makanya ya, hidup kita harus ada kecocokan, bukan beda-beda. Terutama ini penginjil gembala nanti pulang. Kalian dicontoh, diteladani, maka itu harus sangat tahu. Harus sangat waspada, dicontoh loh. Ya. Semuanya dilihat. Dari kepalanya yang mulai botak, mereka kalau waduh gembala saya mulai botak ini dong. Ya, misalnya gara-gara mikirin jemaatnya. Oke lah ya toh. Itu sampai ke sepatunya. Ya toh. Kotornya minta ampun. Ini pasti malas semir sepatunya. Ya kan semuanya itu. Saudara, semuanya akan diamati. Dari atas kepala sampai ke ujung kaki diamati. Itulah sebabnya kita mendidik mahasiswa di asrama. Selain pelajaran di kelas, kita mau menata kehidupan. Menata kehidupan. Saya merasa sangat sedih ketika mendapat laporan Bapak asrama bahwa ada mahasiswa yang main game terus sampai malam-malam main game. Wah. Nah kalau begini sudah pusing. Di asrama saja dia begitu. Apalagi nanti keluar nggak ada orang ngawasin dia lagi, betul nggak? Hah? Nggak ada orang ngawasin dia lagi. Dia mau main game sampai pagi. Ya. Udah itu urusan dia sendiri. Nggak ada orang tegur dia. Yang macam begini nggak bisa berhasil. Nggak bisa berhasil. Makanya kadang-kadang saya berdoa sama Tuhan. Apakah Tuhan engkau yang tahu. Apakah mereka sungguh-sungguh di dalam melayanimu. Apakah mereka sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Apakah mereka sungguh-sungguh membangun diri untuk layak diteladani oleh jemaat. Ya, atau banyak main-main. Atau banyak kemunafikan. Ini Tuhan yang tahu. Orang lain doa, habis sampai Tuhan berkati dia, Tuhan berkati dia, Tuhan berkati dia. Dia hanya weh. Bagaimana? Enggak jalan. Enggak jalan. Ya. Ya kan? Nah, kita doa. Rabu malam kita doa. Di lembarannya. Hamba-hamba Tuhan Jawa Bali. Tuhan berkati si Anu, si Anu, si Anu, si Anu. Kita doakan. Dianya malah nggak serius. Nggak bisa. Enggak jalan. Enggak jalan. Ya. Ingat di dalam kekristenan. Kita mencontoh orang, orang mencontoh kita. Kita berusaha meneladani orang yang baik dan orang meneladani kita. Apakah kita cukup baik? Nah, ini sangat penting. Coba kita baca di ini 1 Korintus pasal 11 ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Kita baca ayat 1 dan 2 sama-sama ini, sama-sama. Karena 1, 2 ayat saja, sama-sama. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Ini sangat prinsip. Dan Rasul Paulus bilang di ayat 1 apa? Jadilah pengikutku apa? Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus.
final teladan. Yesus Kristus. Finalnya. Jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Kristus itu finalnya. Ya. Jadi kita ikut orang, kalau dia tidak mengikut Kristus, kita jangan ikut dia. Jadi kita mengikut orang yang katanya dia juga mengikut Kristus. Dan betul-betul kita lihat hidup orang itu mengikut Kristus. Dari segala aspek hidupnya. Terlihat. Wah, kalau kita balik ke dalam tadi 2 Timotius 3 ayat 10 ya. Apa kata ini? Di situ. Paulus bilang, engkau mengikuti apa? Ajaranku, itu doktrinal. Timotius mengikuti doktrinnya Paulus. Terus apa aja? Cara hidupku. Cara hidup. Cara hidup. Sederhana, rendah hati. Ya. Saya sih belum ada yang saya dengar bilang Suhento sombong. Ya karena apalah yang mau disombongkan. Tidak. Tapi kalau saya sendiri yang ngomong gitu, ya toh, itu masih bulan apa-apa. Tahun berapa saya lupa. Dan C mungkin ingat. Saya ke NTT. Mau pergi ke Atambua. Sewa mobil. Udah. Kami berapa orang? Saya, Simo, dan C. Dari sewa mobil. Katanya nggak bisa nggak pakai mobil. Padahal saya bisa nyetir. Nggak bisa nggak pakai supir. Ya udah. Supir. Terus satu supir. Anak muda. Kurus kali dia. Atau Charles. Ada nggak tuh? Sampai di Soe. Kita singgah makan. Dianya nggak berani deket. Saya bilang, kamu sini, kamu duduk sini, makan sama-sama. Kami satu meja, dia makan sama-sama. Tahu nggak? Lama dia nggak berani makan, kemudian dia mulai makan. Saya lihat matanya berkaca-kaca mau nangis. Tahu nggak ngomong apa? Kalau orang lain bilang Pak Suhento sombong jahat, saya yang protes pertama katanya. Saya sudah jadi supir lama dan nyupirin banyak hamba Tuhan. Tidak ada yang suruh saya makan satu meja dengan dia. Saya makan terpisah. Aduh saya bilang, oh iya sudah. Kayak dia mau nangis. Sudah, saya bilang, ayo makan. Kita kayak satu rombongan. Pergi sampai ke Atambua, segala macam. Nginap dan balik lagi ke Kupang. Seminar. Menurut dia, waktu dia supirin yang lain-lain, enggak ada yang dipanggil suruh makan sama-sama satu meja. Suruh makan sendiri. Tapi saya bilang, kamu sini, siapa namanya kamu? Sini, makan sini, sama-sama. Dia saking terharunya. Saking terharu. Cara hidupku. Mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku. Ya. Imanku, kesabaranku. Kesabaran. Dalam bermedsos, itu kesabaran sangat diuji. Kadang-kadang, ya, anggota grup itu saking bebalnya kepingin marah-marah juga sama dia. Tapi mengingat di situ ratusan orang di grup, ya sudahlah. Mungkin dia ini bebal tetapi ada orang lain yang baca yang mendapatkan manfaat. Kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku lengkap. Timotius lihat Paulus. Patut diteladani. Dan Paulus tahu bahwa dia sedang memberikan teladan kepada muridnya. Ya. Dia akan mencontoh. Begitulah sebenarnya seterusnya. Orang tua
kalau pakai paksa anaknya, kadang hasilnya tidak baik. Tidak baik. Ya loh. Tapi kalau dengan cara memberi contoh, itu akan beda. Memberi contoh dan lembut. Ada banyak di sini belum ada anak. Dan saya kasih tahu. Kalau main paksa, kayak dahan pohon dipatah. Tapi dahan pohon bisa dibentuk. Nanti dia tumbuh ikutin yang kita mau. Dengan cara diberi teladan. Contoh. Nah itulah yang Paulus ajar kepada Timotius. Untuk mencontoh dia. Dan dia mencontoh Yesus Kristus. Katanya. Jadi di dalam kekristenan. Ini benar-benar terjadi. Teladan meneladani. Dan kita juga mencari teladan. Walaupun saya pergi ke Amerika pada waktu itu. Sudah melayani 6 tahun. Tapi sampai di sana saya melihat semua orang yang bisa saya teladani. Yang saya contoh. Hal-hal positif mereka. Saya tahu yang satu ini bagus. Ini orang bagus dalam hal ini. Saya mau teladani dia. Nah, sikap demikianlah sebenarnya yang harus dimiliki. Bukan hanya penginjil gembala, mahasiswa, seluruh jemaat. Karena kita, kekristenan, itu mempelajari sesuatu dan mempraktekkannya. Bukan teori lain dengan praktek. Tapi mempelajari sesuatu dan mempraktekkannya. Maka itu kita perlu mencontoh dan dicontoh. Tidak bisa lepas dari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Rasul Paulus, seorang yang Engkau panggil dari atas kuda. Dan kemudian dia menjadi alat-Mu yang sangat berguna. Memberi teladan kepada kami. Menuliskan banyak pengajaran. Sehingga kekristenan sepanjang masa bisa membaca tulisannya dan mendapat berkat mengenal Engkau semakin baik. Tuhan, sebagaimana dia mengikuti Engkau, kami mau mengikutinya. Dan biarlah Tuhan, tolong kami agar banyak orang juga mengikuti kami. Dan orang-orang yang mengikuti kami diikuti juga oleh orang lain. Sehingga kami membentuk sebuah barisan yang saling mengikuti, meneladani. Dan dunia akan melihat bahwa kami semua murid-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kiranya firman-Mu sungguh-sungguh tertanam di hati kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.